Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maleki Adriel dengan NIM 2310314080. Di sini saya akan membaca dari halaman 1 sampai halaman 13. Bab 2, Sejarah Singkat Sains. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama, kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilmu. Sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan. Kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Islam, hadis Nabi, pendapat ulama dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini dan begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan-lukisan di goa dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam, bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapapun berilmu atau berwenang dia. Harus ada ilmu dan alasan untuk penjelasan tersebut. Memang dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bekerja maju, orang mesti memajukan cara untuk menguji dan memastikan punya pernyataan. Cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu, prinsip itu bernama falsifiabilitas, dan diajukan filsuf sains asal Austria Karl Popper pada 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia dan yang bermetode ketat, empiris, didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif. Tidak bergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, dan simulasi. Sains juga mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan menjelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berbeda dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru. Pertama kali diciptakan William Whewell pada abad 19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan kata sains disebut filsuf alam. Maka kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pernyataan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus, berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal, ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja. Tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan di salah satu bidang sehingga menjadi revolusi.
paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara kasar bagaimana saya menjelaskan kemajuan sains menuju kebenaran. Sains kuno, abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pythagoras, kuadrat panjang sisi miring, segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi karena alasan jelas adalah sains betulan pertama yang muncul di semua tempat, dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keteraturan, tatanan, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil sering menghapus batas antar tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia, Irak. Sejak sekitar 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pythagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 sebelum Masehi. Orang Babilonia, juga ahli astronomi, membuat kalender matahari, Syamsiah, dan bulan Komariah, serta tabel daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat. Sejak sekitar abad ke-6 dan abad ke-7 Masehi, Thales sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, cair, padat, dan gas. Contohnya, gempa disebabkan goncangan air, tempat dataran mengambang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori mereka mengenai alam kepada 2 kaidah penting. Yang pertama, alam semesta itu teratur. Yang kedua, dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting muncul di filsafat Yunani, teleologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak
teleologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom. Dari atomos berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Leucippus memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom tersebut diterima dan diperluas muridnya, Demokritos. Argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Yang pertama, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyeratkan permukaan bumi melengkung. Yang kedua, para pelancong zaman dahulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang dapat dilihat dari utara. Penjelasannya didukung geometri sederhana adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Yang ketiga, Aristoteles mengalami banyak bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuk-bentuk yang bulat. Yang keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi, gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Yang kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi mesti bumi berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat, dan menghasilkan model geosentris yang terkenal, yang menjadi tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchos dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchus, Plato, dan Aristoteles. Selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains dan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasanya dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar. Jika deduksinya dilakukan menurut logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dari pengamatan, lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula. Pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumannya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi, mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan, dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lainnya, mampu menggambarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lain, Galenos, mengembangkan teori mengenai tubuh dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih, termasuk di mata dan otak.
Di Alexandria, ahli matematika Euclides yang sering disebut Bapak Geometri memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tidak dapat dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan, berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika. Stoichia, karya Euclides, dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika. Dalam karyanya mengenai cairan atau benda apung dan statika atau kaidah dasar tuas. Jika banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang. Dari 4000 sebelum Masehi di lembah Sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno dan konstruksi menunjukkan pengetahuan matematika dan statika. Sampai abad ke-15 Masehi, ketika Nilakanta Somayaji, ahli matematika dan astronomi di Kerala, membuat model langit yang canggih sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar, tabel trigonometri, serta teknik dan prosedur matematika. Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bahwa 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim, dimulai oleh Al-Khwarizmi sebagai angka Arab, dan sesudahnya digunakan hampir universal dikenal sebagai sistem angka Hindu-Arab. Sains zaman pertengahan abad ke-6 Masehi sampai pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun, mencapai zaman pertengahan ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains dan teknologi, terutama kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tak bisa digunakan sebagai angka dan jumlah tersendiri. 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat yang lebih besar lagi, untuk mendapat soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi pengembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena, termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova. Yang paling terkenal pada 1054 menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di punggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Hadis yang meninggikan posisi orang berilmu sampai ibadah, sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain. Yang diwajibkan kepada umat Islam, waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam,
untuk acara-acara keagamaan seperti Ramadan, Id, dan Haji, dan keperluan sipil seperti pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris. Semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khawarizmi menunjukkan buku aljabarnya yang bersejarah, kitab Al-Jabar wal Muqabalah, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan agama umat Islam. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Ilman Al-Mamum telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasi kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggal dan mewariskan hartanya ke suami, satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Menurut aturan waris Islam, Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar, dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit, termasuk penentuan zakat, bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum muslim ketika memasuki tempat-tempat seperti Mesopotamia dan lembah Sungai Nil, dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dan kriya tekstil, kulit kaca dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Saintis Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnul Haytham, salah satu terhebat di antara ribuan saintis pada zaman keemasan peradaban Islam, diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnul Haytham juga dikenal sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Manazir yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata dan bukan karena cahaya yang keluar dari mata, memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan bahwa alat optik, cermin berbentuk, dan gejala optik, termasuk pemantulan dan pembiasan. Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman keemasan sains Islam adalah astronomi. Peradaban Islam mendirikan observatorium yang mengagumkan selama 8 abad dan di banyak tempat, dari Turki sampai India, termasuk di Maragah, sekarang di Iran Barat, di mana salah satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu. Dan Samarkand, di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban Muslim pada masa itu mencakup Al-Batani, Al-Biruni, Ibnu Yunus, Al-Majitiri, Nasiruddin Tusi, Ibnu Syatir, Ali Kusi, Syamsuddin Kafri, dan Taqiyuddin bin Maruf. Bidang lain yang banyak mendapat sumbangan sains Muslim adalah kedokteran, yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sibna, yang serba bisa dan beberapa kali melakukan uji klinis.
Orang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit dan pengembangan awal farmakologi klinis. Sekian dari saya, terima kasih.